Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Bertemu lagi dengan Bunda Iyam. Hari ini kita akan belajar tematik seperti biasa. Nah, semoga teman-teman kelas 2 dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum berdoa kita akan tepuk terlebih dahulu ya. Namanya tepuk huruf vokal. Nah, teman-teman masih ingat ya, huruf vokal itu ada 5 dan tepukannya 3 kali ya. Bunda contohkan: A, I, U, E, O. Yes. Nah, seperti itu ya tepukan huruf vokalnya. Nah, selanjutnya mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, teman-teman, siapkan dulu bukunya. Hari ini kita akan belajar hidup rukun, kerukunan di tempat bermain. Nah, subtema 2, pembelajaran 5. Teman-teman, Bunda mau bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama, dengan diberikan gambar perilaku tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila ketiga, keempat, dan kelima dengan benar. Yang kedua, dengan teks percakapan, siswa dapat membuat kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dengan teks percakapan, siswa dapat memperagakan kalimat ajakan dengan bahasa yang santun di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan belajar nih halaman 102 dan halaman 103. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat berikut pada lingkaran yang tersedia. Oke, bacakan kalimat tersebut secara lisan. Salman datang ke rumah Jono. Salman mengajak Jono ikut berlatih bola di lapangan. Oke. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, di sini kotaknya masih kosong. Kita isi. Kira-kira apa ya? Jawabannya seperti ini. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Salman. Berarti kita mengucapkan apa dulu? Betul. Assalamualaikum Bu. Apa Jononya ada? Jawabnya waalaikumsalam. Silahkan masuk Salman. Selanjutnya Salman bilang seperti ini. Saya malu Jono, saya di luar saja. Berarti Jono bilang apa kira-kira? Oke, betul. Jononya bilang gini. Salman silahkan masuk dahulu. Saya malu Jono, saya di luar saja. Oke, ada lagi ya. Nah, Jono kita main bola di lapangan yuk. Kira-kira jawaban Jono apa ya? Ayo Salman. Betul. Nah, ada lagi teman-teman. Lihat Salman, sudah banyak orang di lapangan. Iya Jono, ayo kita segera bergabung. Oke teman-teman, itu adalah tadi kalimat ajakan. Teman-teman dapat menemukan tidak kalimat ajakan yang terdapat di percakapan Salman dan Jono? Oke, teman-teman pasti ingat kalimat ajakannya itu ada kata ayo atau kata mari. Betul. Di sini ada Salman mengajak Jono untuk bermain bola di lapangan nih. Ada yang sedang bermain bola, ada yang sedang bermain badminton. Ini adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Tadi di sini Salman mengajak Jono untuk bermain di lapangan, bermain bola di lapangan. Selanjutnya, teman-teman masih ingat tidak bunyi sila ketiga dan 4 dan 5 Pancasila? Oke, siapa di sini yang masih ingat? Yang ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Yang keempat, simbolnya adalah kepala banteng. Betul. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Simbol sila kelima. Teman-teman masih ingat ya? Nah, sekarang coba kita sebutkan bunyi sila ketiga
4 dan 5 Pancasila bersama-sama. Teman-teman yang semangat ya, sebutkan di rumahnya. Oke, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman pasti sudah hafal ya, insya Allah kelas 2 sudah hafal bunyi sila 1 sampai 5 dan simbol sila 1 sampai ke 5. Ini ada di halaman 105. Oke, Bunda ulangi ya. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah simbol dan bunyi Pancasila. Kira-kira setelah ini kita ngapain ya? Oke, setelah ini adalah kita akan mencari tahu. Tahukah kamu perilaku apa saja yang sesuai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila? Teman-teman sudah belajar tentang perilakunya sila pertama dan kedua. Oke, masih ingat kan kalau yang pertama itu tentang ibadah, kalau yang kedua itu membantu orang lain, tenggang rasa, membantu teman, itu juga termasuk perilaku sila pertama dan kedua. Nah, sekarang kita akan belajarnya tentang perilaku sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Bunda bacakan. Teman-teman boleh buka bukunya nih, halaman 105 dan 106. Oke. Di sini ada, kita akan membacakan perilaku sila ketiga dan yang ketiga Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Oke, teman-teman pasti bangga ya dan cinta tanah air bangsa Indonesia karena kita kan warga negara Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Teman-teman harus melakukan ini. Contohnya, nanti nih 17-an kita kira-kira kita akan melakukan apa nih untuk bangsa ini? Kayak kita akan memperingati 17-an, yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Di sini ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, teman-teman mungkin ayah bundanya, ada yang Padang, ada yang Betawi dan sebagainya. Tapi kita harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, yang terakhir nih, yang keempat adalah membina hubungan baik. Hubungan baik itu sama siapa? Sama siapa aja, boleh sama teman, boleh sama orang tua, sama tetangga, sama saudara, dan yang lain-lain. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Berarti teman-teman di sini artinya harus hidup rukun, tidak boleh berantem, harus saling menghargai juga. Oke, selanjutnya adalah perilaku sila keempat Pancasila. Di sini ada simbolnya kepala banteng. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah itu seperti kita memecahkan masalah dalam bentuk bersama-sama atau rapat. Nah, ini untuk mufakat ya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tidak sendiri-sendiri. Nah, tapi harus bersama-sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya teman-teman maunya itu pendapat teman-teman aja yang didengar, pendapat temennya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Oke, harus saling menghargai. Oke, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ini dia, kita harus menghormati. Kalau kita beda pendapat, nggak apa-apa beda pendapat, tapi kita harus menghormati. Yang keempat, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Misalnya keputusan musyawarah itu kita akan melakukan musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, teman-teman itu
oh, aku nggak milih ini, aku maunya aku aja, itu nggak boleh ya. Tapi nah kita harus bekerja sama nih. Keputusannya itu adalah misalnya Ananda A menjadi ketua kelas, nah itu harus kita mempertanggungjawabkan hasil keputusan itu. Oke, yang kelima yaitu perilaku sila kelima Pancasila. Yang ini ada simbolnya padi dan kapas. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kita harus bergotong royong kalau melakukan sesuatu yang ada di masyarakat nih. Terus peduli terhadap penderitaan orang lain, kita nggak boleh egois ya, kita nggak boleh menutup mata. Misalnya teman kita kesusahan, kita nggak bantu, kita harus peduli. Yang ketiga, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, hampir sama seperti yang di atas. Terus tidak bersikap boros dan suka bekerja keras. Nah teman-teman nggak boleh boros ya, dan kita harus tetap bekerja keras. Selanjutnya, tidak bergaya hidup mewah. Kita harus biasa-biasa saja ya, tidak bergaya hidup mewah. Kita biasa-biasa saja karena di sini yang di atasnya kita tidak boleh bersikap boros. Oke, itu ada di halaman 105 dan 106. Nah, sekarang kita akan memilih gambar yang sesuai dengan Pancasila. Tadi Pancasilanya itu ada yang ketiga, 4, dan 5. Oke, kita lihat ya, gambar manakah yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga, 4, dan 5. Nah, ini ada gambarnya. Ada 6 gambar. Yang pertama, dia sedang musyawarah atau menyampaikan pendapat. Terus yang kedua sedang pamit untuk sekolah nih sama orang tua. Yang keempat ada sedang membangun nih bersama-sama, bergotong royong membangun sebuah musola mungkin atau rumah. Nah ini ada lagi tidak menerima kekalahan nih, dia marah. Yang keempat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan di jalanan, ada jalanan, ada selokan sedang dibersihkan. Dan yang keenam ada yang sedang menolong atau memberikan sesuatu ya, memberikan bantuan terhadap kakek-kakek. Sekarang kita akan checklist mana saja yang termasuk dalam pengamalan sila ketiga dan 4 dan 5. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Oke, yang pertama ini adalah termasuk ke dalam pengamalan sila. Betul, kira-kira pengamalan sila keberapa ya teman-teman? Nah, ini adalah pengamalan sila keempat. Dia sedang menyampaikan pendapatnya dan kita harus menghargai. Oke, betul. Nih, yang kedua, ini adalah termasuk pengamalan sila ketiga. Tadi ada bacaannya, kita harus membina hubungan baik. Nah berarti ini hubungannya baik sama orang tua, perilakunya baik nih sama orang tua, jadi hubungannya dia baik. Ini termasuk pengamalan sila ketiga. Selanjutnya ini adalah sedang bergotong royong. Nah kira-kira bergotong royong itu sila keberapa ya? Oke, betul, sila ke-5. Oke, ketiga juga boleh karena sebelumnya kita sudah belajar tentang ketiga itu ada yang bergotong royong juga. Kira-kira ini termasuk termasuk pengamalan sila bukan? Oke, bukan. Berarti ini di checklist atau tidak diisi ya. Nah, selanjutnya ini adalah termasuk pengamalan sila ke-5, sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Kira-kira ini termasuk tidak teman-teman pengamalan sila ke-3, 4, atau 5? Ini hampir sama dengan pengamalan sila ke-2. Oke, ini juga betul. Ini sama, ini merupakan contoh pengamalan sila ke-5, yaitu peduli terhadap penderitaan orang lain atau memberikan pertolongan. Ini termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila. Yang di sini berarti yang satu nih, satu aja yang bukan termasuk pengamalan Pancasila.
Oke teman-teman, itu tadi ini adalah gambar-gambar yang termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Bunda ulangi ya. Untuk yang ini dia sedang menyampaikan pendapat itu ke empat, ini ketiga, ini yang kelima, ini yang kelima, dan ini adalah yang kelima juga, yaitu pertolongan kepada orang lain. Nah, untuk gotong royong itu tadi ada yang ketiga dan ada yang kelima ya teman-teman, ada yang termasuknya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Amatilah nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada gambar berikut ini. Oke, ada di halaman 109. Oke, sebutkan bunyi sila yang sesuai dengan gambar-gambar di atas. Nah, ini kita sebutkan bunyinya ya. Amatilah gambar berikut ini. Sebutkan nilai Pancasila yang terdapat pada setiap gambarnya. Oke. Oke, berarti kita mulai dari sini dulu teman-teman. Nah, kita mulai rapat ya. Berarti kira-kira itu pengamalan sila keberapa ya? Betul, itu adalah pengamalan sila keempat. Nah, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian alhamdulillah hari ini aku bisa menabung. Kira-kira sila keberapa? Tadi ada tidak boros. Nah, tidak bersikap boros berarti adalah sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada lagi nih, ada yang sedang bergotong royong. Kira-kira pengamalan sila keberapa? Betul, itu adalah kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini gambarnya sudah kelihatan banget teman-teman kalau yang keempat. Oke, betul, bangga dan cinta terhadap tanah air. Ini adalah ketiga. Bunyinya apa ya? Oke, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita kan belajarnya sudah belajar tentang ada kalimat ajakan. Terus ada lagi kalimat kita melengkapi percakapan. Nah, terus kita belajar lagi tentang ada simbol Pancasila ke-3 sampai 5, bunyi sila 3 sampai 5, dan kita belajar tentang pengamalan sila ke-3 dan ke-5. Itu adalah pembelajaran hari ini. Terus Bunda akan membacakan ini. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, manusia di sisi Allah memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaan yang membedakan mereka. Oke, teman-teman, kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke, cukup sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.